demi Allah, ya. Nah, ini kata-katanya sudah sangat sakral, ya, sangat sakral. Ini merupakan janji kepada Yang Maha Kuasa, ya. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 45, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Indonesia. 2. Saya bersumpah bahwa saya berkewajiban menghormati semua pejabat peradilan. 3. Saya bersumpah bahwa saya untuk mendapatkan pengangkatan saya baik langsung maupun tidak langsung dan menggunakan nama atau dalih apapun juga tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Ya. Saya bersumpah bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai pengacara praktek akan bertindak jujur dengan berdasarkan hukum dan keadilan. Nah, ini bertindak jujur dan berdasarkan hukum dan keadilan. Jadi sifat jujur ini sangat ditekankan, sangat diutamakan. Saya bersumpah bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya, ya, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai pengacara praktek. Kemudian saya bersumpah bahwa saya tidak akan membela atau memberi nasihat hukum di dalam suatu perkara yang menurut perasaan dan perkiraan saya tidak memberikan keyakinan dapat dibela berdasarkan hukum. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa calon klien kita adalah jelas-jelas salah, ya jangan sampai kita mau membela, sekalipun bayarannya mungkin sangat besar, ya. Jadi sudah jelas-jelas tahu kita masih mau membela. Jadi jangan asal bayarannya yang gede, gitu. Makanya kalau kalian itu nantinya di LBK, ya, membantu pengacara di LBK, Anda bekerja di LBK, itu nanti bisa merasakan perjuangan selaku lawyer, selaku pengacara di LBK, yang paling tidak itu sidang bisa setiap hari, tapi semua sidang itu tanpa bayaran, prodeo. Karena di LBK Perisai Kebenaran itu bekerjasama dengan pengadilan-pengadilan negeri maupun pengadilan agama, seperti di sini saja di Purwokerto. Itu satu hari itu bisa sidang sampai 5 atau 6 perkara, bahkan kadang-kadang 9 perkara. Lah, semuanya itu gratis. Ada di Purbolinggo juga kerjasama dengan pengadilan negeri, di Banyumas pengadilan negeri, di Brebes dan lain sebagainya. Lah itu semua perkara prodeo. Memang ada dari pengadilan dalam kerjasama itu ada anggarannya, tapi anggarannya nggak seberapa. Taruhlah anggaran 30 juta dalam 1 tahun, tapi berapapun perkara itu harus kita tangani. Lah, kita ini punya staff, ya, punya paralegal yang membantu, dan kita lebih mengutamakan kepada paralegal itu. Selaku advokat itu lebih memilih untuk kehidupan sehari-harinya itu dari penghasilan di prakteknya sendiri. Kalau di LBH-nya, karena tadi misalkan kita kerjasama 1 tahun hanya sekitar 30 juta untuk membayar 2 paralegal saja lah, tidak usah besar-besar, taruhlah 1.500.000 per orang. Nah, 2 orang 1 bulan itu 3 juta. Nah, 3 juta kalau kali 12 bulan sudah berapa? Yang dari uang kerja mati
kerjasama 30 juta itu masih kurang, belum untuk operasional, belum untuk makan dan lain sebagainya. Lah itu makanya pengacara-pengacara di LBH ini dalam menghidupi kehidupan sehari-harinya itu lebih kepada penghasilan selaku pengacara freelance. Jadi untuk di sini penuh dengan perjuangan. Alhamdulillah ini juga merupakan kesempatan yang tidak semua orang itu bisa ikut berkiprah. Sama-sama pengacara, tapi kalau pengacara di freelance, di pengacara praktek dengan di LBH tentunya akan beda. Mereka sudah sidang, sudah tinggal pulang dan lain sebagainya. Kalau kita masih banyak tugas-tugas yang lain, kemudian dalam menjalankan organisasi ini juga penuh dengan berbagai kewajiban-kewajiban. Nah, itu berkaitan dengan janji dan sumpah advokat. Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang disebut UU Perlindungan Anak. Dalam pasal 171 huruf H Konstitusi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya. Berarti tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan. Dalam hak waris bagi anak angkat dari orang tua angkatnya adalah berdasarkan wasiat. Dalam pasal 171 F menegaskan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris pada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jadi wasiat berlaku dijalankan setelah pewaris meninggal dunia, terutama berdasarkan tentang peninggalan harta atau peninggalan dari pewaris. Jadi itu kayak kalau anak angkat itu dapat keputusan berdasarkan surat wasiat. Iya. Begitu. Masih. Iya. Mohon penjelasannya ya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Iya, terima kasih. Jadi prinsip hukum waris itu kan adalah seperti air ya. Jadi air itu mengalir ke bawah. Tapi manakala ke bawah mampet ya, nggak tersalurkan ke situ, lah itu menyamping. Jadi kalau tidak punya anak, ya berarti ke saudara kandungnya, ya saudara kandungnya. Kemudian kalau saudara kandung pun tidak ada yang sudah ke samping kanan, ke samping kiri, itu bisa ke atas. Hanya saja kebanyakan kan, misalkan kita sudah meninggal, apalagi orang tuanya, itu kebanyakan begitu. Tapi ya memang tidak selalu begitu. Jadi kalau memang ternyata si pewaris orang tuanya masih hidup, ya pada saat ke bawah tidak ada, ke samping kanan kiri tidak ada, dia terpaksanya ke atas. Lah bagaimana kalau ada anak angkat? Kalau ada anak angkat itu utamakan dulu ahli warisnya dulu. Jadi hitungannya bukan dari sepertiganya dulu, tapi kita sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis, Pak, dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak tersebut karena masih merasa sama dengan utopi, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan rumit dalam menghitung dan melaporkan pajaknya mereka, Pak. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Jika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak
akan dilakukan secara sukarela dan bukan keterpaksaan, Pak. Iya. So, di sini kita bisa lihat apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tinggi dan bangunan. Yang pertama, faktor yang cukup menonjol adalah kepemimpinan, yaitu adalah kepemimpinan seorang kepala desa dan yang memimpin desanya untuk lebih baik lagi gitu. Kualitas yang kedua, kualitas pelayanan dan motivasi. Kualitas pelayanan dan motivasi dari pihak desa kepada penduduk desa yang memotivasi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat desa supaya bisa tercapainya pembayaran pajak di daerah tersebut. Yang kedua, faktor ekonomi atau tingkat pendapatan. Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kalau nilai pajaknya itu harus dibayar masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh itu, Pak. Jadi diutamakan dari pihak desanya itu supaya membayar pajak ke desa itu tidak melebihi dari perolehan gaji mereka. Misalnya mereka berpenghasilan pertanian misalnya sebulan itu 1 juta, jadi 500.000 misalnya. Jadi diusahakan supaya bayar pajaknya itu tidak melebihi dari batas pendapatan mereka sebulan. Begitu sih, Bang, kalau menurut saya, Pak. Begitu ya, terima kasih. Kalau salah, Pak. Iya, enggak apa-apa, terima kasih. Jadi kami tambahkan ya, kaitannya dengan pengemplang pajak ini masuk hukum apa ya? Kalau hukum kan terkategori ada hukum publik, ada hukum privat ya. Kalau hukum privat ya seperti hukum perdata gitu. Lah, hukum dagang ya. Lah kalau hukum publik kan ada hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana. Lah kalau kaitannya dengan pengemplang pajak ini masuk dalam